Di sini kita akan mempelajari tentang persamaan. Saya akan tulis satu buah persamaan di sini. 7x sama dengan 14. Nah, sebelum kita coba memecahkan persamaan ini, ada bagusnya kita pikirin dulu apa sih sebenarnya 7x sama dengan 14 itu maksudnya apa. Ini sebenarnya sama aja kayak kita tulisin 7 kali X gitu ya. 7 kali X sama dengan 14. Jadi 7X sama dengan 14 itu sama artinya dengan 7 kali X sama dengan 14. Jadi mungkin aja kalian bisa langsung tahu gitu ya. 7X-nya itu berapa. Kalau kita di persamaan tuh kita pengen tahu tuh X-nya berapa. Mungkin kalian bisa langsung tebak aja gitu. X-nya itu berapa harganya. Bisa juga kalian lihat dari tabel perkalian 7 atau cobain aja masukin satu-satu angkanya. Apakah 7 kali X-nya itu 1, jadi 7 kali 1 itu berapa 7 kan. Kalau 7 kali 2, kalau X-nya 2 itu berarti 7 kali 2 sama dengan 14. Jadi ini sebenarnya 2 gitu kan. Tapi di sini kita mau coba memecahkan persamaan ini dengan cara yang lebih sistematis, karena kalau ini sih sederhana, 7x sama dengan 14 kita bisa pecahin di luar kepala gitu. Tapi kalau nanti persamaannya jadi lebih rumit, kita perlu memecahkan persamaan ini dengan cara yang lebih sistematis. Nah, di aljabar juga kalau kita tuliskan 7x sama dengan 14 ini, kita nggak menuliskannya dengan kayak 7 kali X gitu sama dengan 14, nggak kayak gini. Ini jadi agak-agak membingungkan, apakah ini 7xx atau 7 kali-kali. Jadi kita nggak nulisnya seperti ini. Kita bisa juga sih nulisin kayak 7 kali X dengan tanda titik gitu sama dengan 14 gitu kan. Cuman nggak umum juga gini 7 titik X ini. Yang kita tuliskan cuma 7x aja, ini 7x untuk menyatakan 7 kali X kayak gitu ya. Nah, sekarang saya mau coba dengan cara yang visual gitu ya. Misalkan X ini, kalau 7X ini kan berarti X-nya itu kan ada 7 kan. Kita bisa tulisin kayak gini. X tambah X tambah X tambah X tambah X. Itu 2, 3, 4, 5 tambah X tambah X. Nah ini X-nya ada 7 kan. X-nya ada 7. Nah ini sama dengan 14. 14 kita bisa bikin kayak gini. Ada saya 14 lingkaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau 7X ini, 7X sama dengan 14 ini memecahkan secara sistematisnya gimana? Kita pengen si X 7 ini tuh kan sebenarnya koefisien ya. X ini tuh variabel. Jadi, kalau kita punya persoalan seperti ini, kita pengen bagi persamaan ini dengan 7. Jadi, kita bagi dengan 7 atau kita bagi dengan koefisiennya supaya kita cuma mendapatkan X-nya aja gitu. Jadi, saya bisa bagi ini 7X ini dibagi dengan 7. Maksudnya apa? Supaya 7 bagi 7 ini jadi 1 atau jadi tinggal X-nya doang, kita bisa coret ini. Cuman yang namanya persamaan, karena persamaan gitu ya. Ya, kalau sesuatu yang disebut persamaan, apapun yang kalian lakukan di sisi yang sebelah kiri ini, kita harus lakukan juga di sisi sebelah kanan. Jadi yang sebelah kanan juga perlu dibagi 7 gitu. Jadi kalau misalkan ini 7X bagi 7, berarti ini kan bisa dicoret jadi tinggal X doang gitu kan. Jadi tinggal X ini gini. Nah, ini sama dengan 14 bagi 7 berapa? 14 bagi 7 kan 2 gitu. Nah, jadi X-nya sama dengan 2. Bagaimana kalau dengan visual kayak gini nih, kita punya ada 7X. Ini kita juga bisa bagi 7X ini dengan dibagi 7 gitu. Ngebagi 7-nya tuh jadi tampak seperti ini. Jadi kita kayak bagi aja nih 1, ini jadi 1 bagian, 2 bagian, 3, 4, 5, 6, 7 bagian kan. Nah, kalau kita bagi yang sisi sebelah kiri dengan 7 bagian, kita juga perlu bagi yang sisi sebelah kanan dengan 7 bagian. Jadi kayak gini. 1, kecoret. Coba gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kayak gitu. Nah, di sini di sisi sebelah kiri kita punya satu potong ini nih. Satu potong ini, X ini, satu bagian ini, itu sama aja dengan yang satu potong yang sebelah sini. Jadi, yang satu bagian ini nih, sama dengan, nah saya nggak mau pakai warna itu biar jelas. Saya pakai warna ini merah. Saya nggak mau merah deh. Ini aja nih, orange. Nah, X yang ini, satu bagian ini sama dengan bagian yang ini kan.
Jadi yang ini tuh bagiannya sama dengan yang ini gitu. Itu bagian ini di sini kita punya satu bagian juga. Nah, satu bagian lagi di sebelah sini kita juga punya bagian di sini. Jadi sebelah sini kita punya 7 bagian, yang sebelah kanan kita punya 7 bagian juga. Cuman satu bagian yang di sebelah kiri ini isinya apa? Satu bagian ini isinya X kan. Nah, yang satu bagian yang di sisi sebelah kanan isinya itu apa? Isinya ada dua kan, ada dua lingkaran. Ada dua lingkaran kayak gini. Satu, dua, ya kan? Ini satu bagian di sisi sebelah kiri, X, satu bagian di sisi sebelah kanan, isinya ada dua lingkaran gini. Ini juga sama kan, X sama dengan 2. Nah, jadi pada umumnya kalau untuk memecahkan persamaan tuh kita harus bagi dengan koefisien yang ada. Kan kita punya koefisien dan punya variabel. Kita bagi dengan koefisien supaya cuma dapat variabelnya aja. Nah, bagi dengan koefisien ini, sisi sebelah kirinya dibagi dengan koefisien, sisi sebelah kanannya juga dibagi oleh koefisien. Sekarang kita coba soal lain ya. Kita lakukannya dengan cara yang sama. Kita punya 3X sama dengan 15. Nah, sisi sebelah kiri kita pengen bagi, ini kan koefisiennya 3, variabelnya X. Kita mau bagi sisi sebelah kiri ini dengan 3. Koefisiennya kan 3. Nah, sisi sebelah kanannya juga kita dibagi dengan 3. Nah, di sini kita dapat apa? Kita di sini 3X dibagi 3 sama dengan, tinggal bisa dicoret kan, ini sama dengan X. Nah, 15 dibagi 3 itu berapa? 15 dibagi 3 itu 5. Jadi X sama dengan 5. Selain dibagi dengan 3 ini, kita juga bisa lakukan dengan cara seperti ini. Kita punya 3X sama dengan 15 gitu kan. Saya bisa juga mengkalikan. Jadi bukan membagi, mengkalikan sisi sebelah kiri ini dengan 1/3. 1/3. Kalau kita kalikan 1/3 di kiri, kita juga perlu mengkalikan 1/3 di sebelah kanan. Nah, ini juga hasilnya, ini juga akan sama. Kalau ini kan 1/3 dikali 3X atau 1/3 kali 3 ini kan 1, jadinya 1X gitu kan. Ini sama dengan 1/3 kali 15, sepertiganya dari 15 itu 5 gitu. Ini 1X sama dengan 5, tapi kita sebenarnya nggak perlu nulis 1 di sini. Kita bisa aja tulis X sama dengan 5 kayak gitu ya. Bagaimana kalau misalkan variabelnya berbeda? Kita coba variabel yang berbeda, misalkan saya pakai variabel Y ya. Kita punya 2Y ditambah dengan 4Y. Ini sama dengan 18. Nah, kalau kita punya persamaan ini mungkin jadi agak lebih susah untuk ngebayangin gitu ya. Harus cuman ngitung aja gitu, atau kita cuman nggak perlu dikerjakan secara sistematis. Ini agak susah, jadi kita kayak coba masukin apakah 1, kalau misalkan Y-nya sama dengan 1 jadinya 2, 2 tambah 4 kali 1, 4, 2 tambah 4 sama dengan 6. Oh, nggak bisa, atau masukin 2. Jadi agak susah gitu kalau kita cuman ngebayangin ini. Nah, makanya kita perlu melakukan sesuatu dengan cara yang lebih sistematis. Jadi kalau misalkan saya punya 2Y di sini, ini artinya apa? Saya kan punya Y tambah Y gitu kan. Y tambah Y ini yang 2Y ini. Kemudian ditambah dengan 4Y. Maksudnya ini kan Y tambah Y, ada 4 di sini, tambah Y tambah Y gitu kan. Ini sama dengan 18. Ini sama dengan 18. Nah, jumlah Y ini di sini sebenarnya berapa ini? Y tambah Y tambah Y tambah Y tambah Y tambah Y. Ini bisa kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi sebenarnya di sini ada 6Y. Di sini yang total ini, di sini itu adalah di sini 6Y gitu kan. Ini dulu. Nah, kita sekarang di sini punya 6Y. Ini juga sebenarnya hal yang sama kan, di sini juga. Ini kan 2Y ditambah 4Y ini sama dengan 6Y. Ya kan, kalau kalian punya 2 apel tambah 4 apel, kita jadi punya 6 apel kan, karena di sini variabel Y, 2Y tambah 4Y sama dengan 6Y. Kita sekarang punya persamaan baru di sini, 6Y sama dengan, bukan persamaan baru sih, bentuk baru gitu dari persamaan ini. Persamaannya sih sama. Ini 6Y sama dengan 18. Di sini seperti biasa kita membaginya dengan koefisien yang ada di persamaan ini kan, koefisien ini kita koefisiennya 6. Jadi kita di sini bagi dengan 6 gitu. Kalau kita sisi kiri bagi 6, sisi sebelah kanan juga kita bagi dengan 6.
6 bagi 6, ini jadi 1, jadi kita bisa tuliskan tinggal Y-nya aja di sini. Nah, 18 bagi 6, saya coba warnanya yang sama. Ini sama warnanya. Ini kali. Ya, mirip lah. Ini sama dengan, Y sama dengan 18 bagi 6. 18 bagi 6 itu berapa? 3. Berarti Y-nya jawabannya itu Y sama dengan 3. Nah, kalau kita punya jawaban Y sama dengan 3, kita juga bisa ngecek gitu. Jadi, di persamaan tuh kita bisa ngecek. Jadi, di sini tuh 2Y ini kita bisa masukin Y-nya sama dengan 3. Jadi, kalau 2Y berarti kita punya gimana? Punya 2 dikali dengan jawabannya kan, Y itu kan 3 gitu kan. Ditambah dengan 4 dikali dengan 3. Ini berapa? 2 kali 3, 6 kan? 4 kali 3, 12. Ini ditambah 6 tambah 12 sama dengan jawabannya 18. Jadi benar jawaban kita Y sama dengan 3.